Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 386. Kemunculan undangan emas ini seperti tamparan di wajah semua orang. Pria berseragam militer bernama Hayes itu tertegun dan sedikit terkejut. Kerumunan yang awalnya berisik yang berbaris di belakang Crazy Chen terdiam. Yang mereka pegang hanyalah undangan perak. Perbedaan emas dan perak sebenarnya adalah perbedaan status. Terus terang, Chen Feng dan Xiaoya memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada mereka, dan mereka adalah tamu istimewa dari pemilik kapal pesiar ini. Status terhormat dari tamu istimewa tersebut terbukti dengan sendirinya. Dari semua orang yang hadir, tidak ada yang bisa menandinginya. Pria berjanggut yang baru saja memegang undangan perak dan mendorong wajah Chen Feng berubah. Dia diam-diam menarik teman wanitanya dan mundur ke belakang Chen Feng dengan kecewa. Pelayan yang baru saja mengejek Chen Feng menjadi pucat. Dia benar-benar bingung dan tergagap. Ya. Maaf, tamu saya yang paling terhormat, silakan naik. Pada saat ini, dia bahkan tidak berani menatap mata Chen Feng. Matanya sepenuhnya lenyap. Apakah kamu sudah menyelesaikan pemeriksaannya? Chen Feng mengabaikan pelayan itu sama sekali, tetapi menatapnya dan berkata kepada Hayes. Tidak, Anda adalah tamu kami yang paling terhormat, Anda tidak perlu memeriksa kami. Aura Hayes sebelumnya juga menghilang, dan dia terus tersenyum naif pada Chen Feng. Chen Feng mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata dengan wajah datar, berhenti bicara omong kosong. Saya merasa terhina dan sangat marah sekarang. Minta kapten Anda untuk datang dan berbicara langsung dengan saya. Anjing-anjing ini benar-benar meremehkan orang lain, saya harus memberi mereka warna. Setelah mendengar kaptennya, pelayan itu gemetar ketakutan. Jika kapten mengetahui bahwa dia telah mengabaikan tamu terhormat dengan undangan emas, pekerjaannya senilai $50.000 sebulan akan hancur. Tidak hanya itu, Anda mungkin juga mendapat hukuman kejam dari sang kapten. Tahukah Anda, orang yang bisa mendapatkan undangan emas itu bisa jadi adalah orang dengan status yang sangat menakutkan, atau orang dari keluarga kaya yang bernilai puluhan miliar. Ada kurang dari 20 undangan emas di kapal pesiar yang mampu menampung 1.800 orang ini. Yang lainnya hanyalah undangan perak biasa. Kali ini saya benar-benar melakukan kesalahan dan menyesalinya sampai mati. Saya baru saja membaca undangannya dan mengetahui nama Chen Feng. Hayes juga orang yang sangat halus. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, jangan marah karena hal-hal sepele ini. Saya akan mendengarkan Anda apapun yang Anda inginkan. Tidak perlu membuat kapten khawatir tentang masalah ini. Jika hal itu benar-benar membuat kapten khawatir, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan dia, pemimpin penjaga, tidak tahan berjalan-jalan. Tentu saja, Chen Feng tidak akan melakukan apapun, bahkan dia hanya menunggu pihak lain menyerah. Karena Hayes sudah cukup menghormatinya, dia berjalan menuruni lereng dan mengangguk. Melihat Chen Feng mengangguk, Hayes akhirnya sedikit santai. Pelayan yang awalnya bingung menghela nafas lega. Karena kalian semua mendengarkanku, itu sangat sederhana. Setelah melakukan dua hal, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hal pertama adalah aku tidak ingin melihat wanita ini lagi di Oasis of the Seas. Hal kedua adalah bahwa di belakangku lemparkan pria berjanggut ini ke laut. Chen Feng membuat permintaannya dengan nada yang sangat tegas. Dia tidak menyukai orang yang menindas orang lain. Dia akan membalas orang seperti itu dan tidak akan pernah berbelas kasihan. Tuan Chen, maaf, tidak. Pelayan itu menjadi gugup lagi, melangkah maju dan memegang lengan Chen Feng, memohon dengan getir. Dia menghujani bunga pir begitu deras hingga dia hampir berlutut. Siapa yang berani melemparkan saya ke laut? Apakah kamu gila? Saya dari perusahaan Fulan Austria, dan kekayaan saya lebih dari 1 miliar. Pria berjanggut itu juga mulai mengaum, menjadi emosional. Dibandingkan dengan Tuan Chen, Anda bukan apa-apa. Hayes adalah orang yang sangat pintar. Dia melirik ke arah Chen Feng dan melihat bahwa Chen Feng memiliki wajah yang lurus dan tidak tergerak, jadi dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan. Dia juga orang yang sangat tegas dan melakukan segala sesuatunya tanpa ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, dua anak buahnya mengambil pelayan itu dari Chen Feng dan melemparkannya ke ruang bea cukai. Maafkan aku. Pelayan itu meratap dan merangkak kembali dengan menyedihkan, hanya untuk ditendang kembali. Dia menyesalinya tanpa henti, tapi sudah terlambat, pekerjaan bagus hilang karena keangkuhannya.
Pria berjanggut dan wanita itu dilempar ke laut bersamaan dengan bunyi pop. Mereka berkibar di air, dan kesombongan awal yang mendominasi menghilang karena rasa malu mereka. Tuan Chen, tolong. Setelah melakukan ini, Hayes tersenyum dan memberi isyarat mengundang kepada Chen Feng. Chen Feng berbalik, menggendong Xiaoya yang tertegun, dan berjalan menuju tangga dengan wajah datar. Orang-orang yang mengantri semuanya terdiam dan menelan ludah mereka. Benar saja, orang-orang yang memegang undangan emas itu semuanya sombong. Begitu Anda memasuki kapal pesiar, Anda akan disambut oleh aula yang sangat terang. Berbeda dengan eksterior kapal pesiar yang sederhana berwarna putih, lobinya didekorasi dengan kaya dengan emas dan merah, seperti ballroom di hotel mewah. Kedua sisi yang terhubung dengan aula itu seperti dua jalan pejalan kaki yang ramai. Ada berbagai macam toko, bar, dan restoran yang indah. Melihat ke atas, kamar tamu di kedua sisi menjulang setinggi 10 lantai. Di atap jalan pejalan kaki yang berlubang, terlihat bayangan air laut yang biru, dan beberapa wanita cantik berbikini terlihat berenang di dalamnya. Ternyata di titik tertingginya dibangun kolam renang kaca dan taman bermain, kalau melihat ke atas akan terlihat surga. Saat membimbing Chen Feng, Hayes memperkenalkan, meskipun kapal pesiar kami bukan yang terbesar, ini pasti yang paling mewah. Total ada 10 lantai, dan setiap lantai memiliki tempat hiburan yang sangat kaya dan elegan, jadi kamu tidak akan pernah merasa bosan selama lebih dari 20 hari berlayar. Ngomong-ngomong, silakan melalui formalitas check-in terlebih dahulu. Dengan undangan emasmu yang terhormat, kamu bisa ngobrol dengan wanita cantik ini, tinggallah bersama di suite termewah kita di lantai paling atas. Di kapal pesiar, semakin tinggi lantainya, semakin bagus pemandangannya, dan secara umum semakin mulia pemandangannya. Chen Feng check-in, dan staf sangat hormat setelah melihat undangan emasnya. Terima kasih Pak Hayes. Saya dan pacar saya sedikit lelah, jadi kami akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Saya harus mengisi ulang tenaga saya. Saat kami mencapai laut lepas, kami akan membunuh semua orang. Saat dia berjalan menuju lift, Chen Feng tersenyum dan berjabat tangan dengan Hayes. Saya memperkirakan saya masih harus berurusan dengan orang ini dalam 20 hari tersisa, jadi saya harus bersikap sopan padanya. Hayes tertawa dan berkata, kalau begitu saya doakan semoga beruntung bagi Tuan Chen. Kapal akan berlayar dalam 1 jam, dan staf layanan akan mengantarkan makan siang kami yang telah disiapkan dengan cermat ke kamar Anda sebentar lagi. Chen Feng mengangguk, masuk ke lift dan tekan langsung ke 10 lantai teratas. Lift perlahan naik, dan Xiaoya menenangkan suasana hatinya. Harus kuakui, bersama Chen Feng itu seperti menaiki roller coaster, mengasyikkan sekali. Dia dengan hati-hati bertanya dengan suara rendah, Tuan Chen, haruskah kita naik perahu kembali ke Kerajaan Naga? Dia masih tidak percaya sekarang. Lagi pula, akan memakan waktu lebih dari 20 hari untuk kembali ke Kerajaan Naga dengan kapal. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, meski butuh waktu lama, selama kita bisa mencapai Kerajaan Naga dengan selamat, itu tidak terlalu masalah. Bab 387. Chen Feng mengangguk dan berkata, kapal pesiar ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk meninggalkan Melbourne. Sekarang ada orang yang mencari kita di persimpangan jalan tol stasiun bandara Melbourne dan bahkan terminal ini. Begitu kita muncul, kita akan ketahuan. Kapal pesiar ini berbeda. Ini adalah salah satu dari 3 kapal perjudian terbesar di dunia. Bagi kami, ini adalah tempat perlindungan teraman. Kapal perjudian. Xiaoya belum pernah mendengar kata ini. Chen Feng menjelaskan, yang disebut kapal perjudian adalah membawa tamu ke laut lepas untuk melakukan transaksi perjudian skala besar, dan kapal pesiar ini adalah salah satunya, dan juga yang paling gila. Pemilik ini kapal, dia adalah pria dengan status tanpa dasar di Eropa. Yang bisa diajaknya naik kapal pesiar ini adalah pejabat tinggi, yang sebagian besar memiliki aset lebih dari 1 miliar. Begitu berlayar ke laut, kapal pesiar ini telah sepenuhnya berubah menjadi perahu judi, dan peraturannya bahkan lebih gila lagi. Tidak ada batasan atas. Beberapa orang bisa memenangkan ratusan juta dolar dalam 1 malam, dan beberapa orang juga kehilangan semua miliknya kekayaan dalam 1 malam dan menjadi orang miskin. Jadi ini tempat yang gila. Konon sekali berlayar ke laut lepas, aliran dana setiap malam akan mencapai miliaran dolar. Kapal ini akan berlayar di laut selama lebih dari 20 hari, dan manfaatnya adalah saya bahkan tidak bisa memperkirakannya, itu terlalu menakutkan. Namun, karena itu juga orang-orang yang dapat diundang ke kapal ini semuanya adalah orang-orang terhormat dengan identitas yang dikonfirmasi. Pemerintah daerah tidak berani melakukan terlalu banyak penyelidikan.
Kekuatan yang terlibat di baliknya tidak bisa diperkirakan. Itu sebabnya kami bisa melewati bea cukai dengan lancar, karena tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kami, yang memegang surat undangan emas, akan menjadi orang yang menimbulkan masalah di Universitas Melbourne hari ini. Xiaoya akhirnya mengerti bahwa menggunakan kapal ini tidak akan diinterogasi secara ketat, jadi mereka memilih kapal judi ini untuk kembali ke Tiongkok. Ketika Chen Feng meminta Huota untuk terus menerbangkan helikopter ke bandara, dia sebenarnya mencoba membingungkan pihak lain. Lawan mengira tujuannya adalah berangkat dengan pesawat, namun mereka tidak menyangka bahwa Chen Feng sebenarnya sedang menaiki kapal judi yang mewah. Satu-satunya tempat di mana pemeriksaan identitas lemah. Keduanya memasuki ruangan dan tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sinar matahari yang cerah menyinari jendela ruang tamu yang sepenuhnya transparan. Matahari bersinar terang, dan sekilas, air yang indah dan biru tua menyebar dengan tenang ke kejauhan. Xiaoya langsung tertarik dengan perasaan hangat dan nyaman ini, dan tenggelam dalam pemandangan yang indah. Chen Feng melihat sekilas ruangan itu dan merasa cukup puas. Kecuali lebih kecil, tidak lebih buruk dari Presidential Suite di Hotel Bintang 5. Terdapat ruang tamu besar, kamar tidur terpisah dan luas, serta kamar mandi bergaya. Tapi, hanya ada satu kamar tidur. Sedangkan untuk tempat tidur, tentu saja hanya ada satu tempat tidur. Melihat situasi ini, Xiaoya sedikit malu, tapi dia tidak berani bertanya lagi. Chen Feng pun berpura-pura tidak mengetahui hal ini dan membuka satu-satunya jendela di ruang tamu yang ditutupi tirai. Tiba-tiba, sebuah kolam renang besar dan taman air muncul di depan kami. Tak hanya itu, di atasnya terdapat pantai buatan, dan banyak wanita cantik berbikini yang menikmati semilir angin laut di kursi santai. Pemandangan ini sangat indah. Chen Feng menikmati matanya dan berdiri di dekat jendela, memandangi keindahan itu dengan penuh minat. Tak heran jika banyak orang kaya yang rela menaiki kapal ini untuk berjemur di siang hari, berjudi di malam hari, dan menggendong beberapa wanita cantik. Tidak ada yang lebih pengecut dari ini. Namun Xiaoya tidak terlalu tertarik, dia duduk di sofa dan mengambil peta jalan di meja kopi. Peta rute ini persis dengan peta rute pelayaran Oasis of the Seas. Saya melihat di peta rute bahwa rute pelayaran ini adalah dari Melbourne ke Mumbai, negara TZ, bukan ke negara naga sama sekali. Dia tiba-tiba berdiri, berlari ke Chen Feng dengan peta rute, dan berkata dengan gugup, "Tuan Chen, kapal ini tidak menuju ke negara naga, tetapi ke negara TZ." Chen Feng mengambil peta rute. Dia melirik ke bawah dan kemudian tersenyum, "Iya aku tahu, aku juga ingin langsung kembali ke kerajaan naga, tapi itu tidak mungkin kecuali dengan naik pesawat. Tapi kita pasti akan ditangkap dengan pesawat. Fokusnya sekarang adalah meninggalkan negara A dulu, selama saat kamu meninggalkan negara A, kamu dapat kembali ke negeri naga dengan santai." Dan kapal judi ini berlayar 3 kali setahun, hampir mengelilingi bumi. Kali ini adalah hari untuk mengelilingi Samudera Hindia. Jika Anda menaikinya dan pergi, kamu tidak akan bisa memilih rute. Chen Feng tentu punya alasan untuk berputar-putar seperti ini. Alasan pertama yang dia sebutkan adalah bahwa naik perahu judi ini adalah satu-satunya cara teraman untuk meninggalkan Melbourne. Adapun alasan kedua dan ketiga, hanya dia yang mengetahuinya di dalam hatinya. Xiaoya sedikit mengernyit, tapi tidak banyak bicara. Dia duduk kembali di sofa, tapi dia tampak khawatir. Chen Feng memandang Xiaoya, menunjukkan senyuman seorang pria terhormat dan berkata, "Tidurlah dan istirahatlah sebentar. Saat kapal berlayar ke laut lepas, saya akan mengajak Anda bermain beberapa tangan dan dengan mudah memenangkan puluhan juta darinya. Kalau tidak, kali ini perjalanan dengan perahu sia-sia." Setelah seharian terombang-ambing, Xiaoya benar-benar sedikit lelah. Dia berdiri, mengangguk, dan masuk ke kamar tidur. Dia melepas sepatu hak tingginya, memakai sandal, menutup tirai, dan berbaring di tempat tidur empuk. Saya meregangkan tubuh saya dan merasa sangat nyaman. Tetapi ketika dia baru saja menutupi dirinya dengan selimut, tiba-tiba, sesosok tubuh muncul. "Ah!" Xiaoya terkejut dan secara naluriah menutupi dadanya dengan selimut. Mata yang baru saja tertutup terbuka lebar. Chen Feng memindahkan bantal dan berkata sambil tersenyum, "Kamu belum melepas bajumu, apa yang kamu takutkan? Aku juga lelah dan ingin tidur sebentar. Ayo tidur bersama." Terlepas dari apakah Xiaoya setuju atau tidak, dia berbaring. Dia bahkan menendang selimut itu dan menutupi perutnya. Xiaoya yang tersipu berada dalam dilema, setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, dia masih tidak bisa menerima tidur di ranjang yang sama dengan Chen Feng. Jadi saya berjingkat dan bersiap untuk bangun dari tempat tidur. Namun ketika kaki kirinya baru saja menyentuh tanah,
Chen Feng tiba-tiba meraih tangannya dan berkata dengan nada dingin, kapal ini juga tidak aman. Mulai sekarang, kamu tidak bisa menjauh dariku. Tidur saja di sebelahku, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Setelah mendengar ini, Xiaoya yang masih ragu-ragu, akhirnya menarik kakinya dan dengan hati-hati bersandar di sudut tempat tidur. Chen Feng melirik punggung ramping Xiaoya, tidak bisa menahan nafas, dan bahkan tersenyum penuh arti. Keduanya tertidur seperti ini, dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Namun apakah dia tertidur atau tidak diketahui. Entah berapa lama, tapi perahu itu akhirnya bergerak. Meski gerakannya sangat kecil dan hampir tidak terlihat, Chen Feng tetap membuka matanya saat itu. Dia berguling dan membangunkan Xiaoya. Segera, radio di ruangan itu berdering. Penumpang yang terhormat, kapal pesiar Oasis of the Seas perlahan-lahan meninggalkan Princess Wharf Melbourne dan bersiap untuk memulai perjalanan 22 hari melintasi Samudra Hindia. Kami diperkirakan tiba di Mumbai, TZ, pada tanggal 9 Agustus. Kami berharap semuanya perjalanan yang menyenangkan. Selama perjalanan, kapal pesiar kami akan menyediakan berbagai hiburan, makanan dan pertunjukan, semuanya gratis. Begitu memasuki laut lepas, kasino lepas pantai akan segera dibuka. Sekali lagi, saya berharap semuanya menikmati perjalanan yang luar biasa. Bab 388. Kami akhirnya pergi. Chen Feng duduk, melompat dari tempat tidur, berjalan ke jendela, dan membuka tirai kamar. Sinar matahari yang menyilaukan menyengat mataku, aku menyipitkan mata dan melihat kapal pesiar itu bergerak perlahan meninggalkan dermaga pangeran yang indah sedikit demi sedikit. Xiaoya merasa sedikit mengantuk, mengusap matanya, dan melihat keluar. Saat laut menutupi cakrawala, pikirannya juga dipenuhi emosi. Lahir di negara M, saya belum pernah ke negeri naga, baru kali ini saya perlahan-lahan mendekati tanah air nenek moyang saya. Kecepatan pelayaran pada awalnya tidak terlalu cepat, duduk di dalam kapal tanpa melihat pemandangan di luar, Anda hampir tidak bisa merasakan kapal bergerak. Dan saat kapal pesiar membuka perairan dan melakukan perjalanan semakin jauh, langit dan bumi akhirnya terhubung dan menjadi satu warna. Pada saat yang menyenangkan ini, dua pelayan membawakan makan siang mewah untuk Chen Feng dan Xiaoya. Makanannya sangat lezat dan dipadukan dengan 2 gelas anggur merah. Ada bunga mawar di tengahnya, dan seorang musisi dengan biola berdiri di samping mereka berdua dan memainkan lagu yang sangat romantis. Suasana seperti itu manis sekali. Xiaoya memakan makanan ini dengan rasa malu dan tersipu sepanjang waktu. Chen Feng tidak peduli, dia sangat riang. Namun matanya terus mengamati kedua pelayan itu. Kedua staf layanan, mengenakan pakaian gadis kelinci seksi, dengan ekor kelinci bundar di belakang pantat dan 2 telinga kelinci lucu di kepala, tampaknya sedang melakukan pemanasan untuk kasino yang akan datang. Setelah selesai makan, Chen Feng mengenakan celana pantainya dan menarik Xiaoya ke pantai luar ruangan di lantai paling atas. Saat ini Melbourne sudah tidak terlihat lagi, dan hamparan luasnya berupa perairan biru. Berbaring di kursi santai dan menyaksikan segala macam keindahan bermain, itu sungguh hal yang indah. Xiaoya bingung dan tidak tahu dari mana asal celana renang Chen Feng, terlihat jelas bahwa Chen Feng naik kapal pesiar dengan tangan kosong. Sedangkan untuknya, dia tidak membawa pakaian tambahan, jadi dia hanya bisa duduk di tepi kursi santai dengan rok, yang tidak selaras dengan wanita cantik yang mengenakan bikini di sebelahnya. Ia merasa bosan dan hendak kembali ke kamar, ketika ia mengangkat matanya, tiba-tiba ia melihat sebuah speedboat di kejauhan sedang berlari kencang menuju kapal pesiar tersebut. Tuan Chen, ada kapal yang mengejar kapal pesiar itu. Xiaoya berdiri dan membungkuk untuk melihat sekeliling. Chen Feng, yang masih berjemur di bawah sinar matahari, duduk dan melihat ke belakang. Benar saja, sebuah kapal clipper mengejarnya. Dia bertanya-tanya, siapa ini yang mengejar kapal pesiar dengan perahu? Setelah melihat lebih dekat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, ini Renault dan Steel Mercenary Group. Sepertinya hari-hari baik kita sudah berakhir. Meskipun jaraknya jauh, ada seseorang di sisi lain, yang terlihat sangat tinggi. Bagian atas kepalanya masih berwarna putih. Dilihat dari penampilan dan momentumnya, orang tersebut pasti Renault. Ia merasa aneh karena tidak masuk akal jika Renault mengejarnya seperti ini. Jika pihak Renault menemukannya saat dia melewati pemeriksaan bea cukai, mereka pasti akan membiarkan petugas bea cukai mencegahnya melaut. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghentikannya. Begitu dia naik kapal pesiar dan pergi, itu berarti Renault tidak menyadari bahwa dia mengambil rute ini sebelumnya. Maka mulai sekarang, orang lain tidak akan tahu bahwa saya berada di oasis lautan. Tapi sekarang,
Pihak lain sedang mengejarnya dengan speedboat, jadi dia harus yakin bahwa dia ada di atas kapal. Ini agak tidak masuk akal, kecuali seseorang di kapal menemukannya dan memberi tahu Reynolds. Namun hingga saat ini, kecuali Hayes, kapal ini belum pernah melakukan kontak dengan pihak luar khusus. Sungguh aneh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xiao Ya tiba-tiba menjadi cemas. Chen Feng berkata, sudah hampir 3 jam sejak kita meninggalkan Melbourne. Kita hampir mencapai laut lepas. Selama kita mencapai laut lepas, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Dia meraih tangan Xiao Ya dan pergi pantai. Saya berpikir dalam hati bahwa meskipun Reynolds mengejar saya, kapal pesiar tersebut belum tentu berhenti dan membiarkannya melanjutkan. Lagi pula, sebagai pemilik kapal ini, saya sama sekali tidak takut dengan perusahaan AOE. Namun ketika dia baru mengambil beberapa langkah dan hendak mencapai tangga, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya sedikit berubah. Perasaan ini tidak salah lagi, kapalnya telah berhenti. Apakah seseorang menghentikan kapal dan menunggu Reynolds naik? Dia datang ke tepi geladak dan melihat ke bawah. Benar saja, cipratan air di sekitar bagian luar kapal pesiar hampir berhenti. Speedboat yang ditumpangi Reynolds dan yang lainnya perlahan bergerak mendekati kapal pesiar tersebut. Saat itu, radio berbunyi. Penumpang yang terhormat, kapal pesiar akan berhenti selama setengah jam. Saat ini, kapal pesiar sedang mendekati laut lepas. Kasino di lantai 2 dan 3 buka. Anda bisa pergi ke sana kapan saja. Pikir Chen Feng pada dirinya sendiri bahwa kapal pesiar berhenti hanya untuk menunggu, membiarkan Reynolds naik ke kapal. Ini tidak bagus, hampir bisa dipastikan pasti ada seseorang dari Reynolds di kapal tersebut, dan statusnya pasti tidak rendah. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu untuk menghentikan seluruh kapal pesiar. Tanganku gatal, ayo pergi dan berjudi. Memikirkan hal ini, Chen Feng tidak khawatir, tetapi ekspresinya benar-benar santai, dengan senyum menyenangkan di wajahnya. Xiao Ya yang bingung dengan situasinya, ditarik oleh Chen Feng ke lantai 2. Begitu sampai di lantai 2, kawan, sudah ada antrean panjang orang yang menunggu untuk masuk ke kasino. Nampaknya semua orang sama saja, tujuan naik perahu ini adalah untuk menjalani kecanduan judi. Melihat antriannya terlalu panjang, Chen Feng langsung menarik Xiao Ya ke depan, mengeluarkan undangan emasnya dari selangkangannya, dan menunjukkannya kepada petugas layanan. Tamu yang paling terhormat, silakan datang ke sini. Lantai 2 adalah area tamu individu. Chip terkecil adalah $100 AS dan chip terbesar adalah $100.000 AS. Dalam kapasitas Anda harus pergi ke lantai 3. Lantai 3 adalah area VIP. Chip terkecil adalah $10.000 AS, dan Anda perlu membeli chip setidaknya $1 juta AS untuk masuk. Melihat undangan emas, staf layanan segera menjadi hormat dan secara pribadi membawa Chen Feng ke dalam kasino. Chen Feng berkata kepada Xiao Ya, saya tidak membawa uang ketika saya turun. Apakah Anda punya uang? Pinjamkan saya sedikit, dan saya akan membayar Anda 10 kali lipat dari kemenangan Anda. Oh. Xiao Ya mengangguk kosong dan mengobrak-abrik tubuhnya. Pakaian ini bukan miliknya, tapi saya tidak tahu bagaimana dia mengobrak-abriknya, tapi dia menemukan $100 di rok tanpa saku. Haha, kamu benar-benar ahli dalam menyembunyikan uang. Chen Feng tertawa, menjentikkan uang kertas baru, lalu menyerahkannya kepada gadis kelinci dan berkata, wanita cantik, tolong bantu saya menukarkan chip tersebut. Saya ingin memulai membunuh semua orang. Mengerti? Mengambil uang kertas, gadis kelinci itu tampak malu. Tetapi ketika saya berpikir bahwa tamu ini adalah tamu terhormat dengan undangan emas, saya masih bisa tersenyum dan dengan hormat pergi untuk mengganti chipsnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Feng melihat sekeliling. Teman baik, kasino di lantai 2 hanyalah sebuah kasino besar. Ada meja judi di segala penjuru, dan ada berbagai macam metode perjudian. Tak jauh dari situ, terdapat beberapa meja mahjong tempat beberapa orang asing asyik bermain. Dia berjalan ke meja tempat Sikbo dimainkan. Bandar membunyikan bel dan kemudian membuka tutupnya. 36, kelilingi dadu, dan bunuh. Dengan satu gerakan ini saja, dealer memenangkan puluhan ribu chip. Saat ini, beberapa tamu yang terbunuh meninggalkan meja permainan, menyisakan beberapa kursi kosong. Chen Feng membawa Xiao Ya dan duduk di sudut. Tepat pada waktunya, gadis kelinci itu memberi Chen Feng alat tawar-menawar. Sebuah chip kuning. Biasa. Gadis kelinci itu tersenyum dan berkata kepada Chen Feng, saya harap Anda sukses di segala arah. Saya akan meminjamkan Anda kata-kata yang baik. Chen Feng terkekeh.
Pada saat ini, dealer ingin memindahkan cangkir saringan lagi. Telinga kiri Chen Feng bersinar dengan cepat seperti sayap lebah. Semua orang memasang taruhan mereka satu demi satu, dan tepat ketika Bandar menekan bel, Chen gila melemparkan chip yang dia pegang di antara jari-jarinya. Chip itu berputar di atas meja dan mendarat di Leopard 5. Bab 389. Seorang lelaki tua berkacamata di sebelahnya tertawa dan berkata, "Anak muda, bagaimana kamu bisa memegang dua macan tutul berturut-turut? Kamu memegangnya secara acak. Kalau begitu mari kita lihat." Chen Feng mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Orang tua itu diam-diam menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia telah bertaruh selama bertahun-tahun, dan dia hampir tidak pernah melihat macan tutul berturut-turut. Pada saat ini, Bandar membuka saringan, dan ada 3 angka 5. Ini. Lelaki tua itu tampak terkejut dan menatap dadu itu dengan tidak percaya. Dadu. Dealer mengumumkan hasilnya dan menyita semua chip kecuali Chen Feng. Segera, dia membayar Chen Feng chip tersebut dengan perbandingan 1:150. Hanya dengan satu gerakan ini, Chen Feng menggunakan $100 AS untuk mendapatkan $15.000 AS. Chen Feng mengumpulkan keripik dan tersenyum pada lelaki tua itu, "Pak tua, ketika bertaruh pada benda ini, Anda masih harus belajar dari orang muda dan memiliki jiwa petualang, haha." Lelaki tua itu mengangguk dan tersenyum canggung. Chen Feng sekali lagi menunjukkan kepada Xiao Ya yang terkejut, "Lihat, sangat mudah untuk memenangkan uang." Sejak saat itu, Chen Feng hanya membeli besar dan kecil. Dan setiap saat, lakukan segalanya. Setelah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut, modal judi langsung meningkat dari 15.000 menjadi 960.000. Dealer yang mengocok dadu berkeringat deras. Karena kini bukan hanya Chen Feng saja yang meraup uang, tapi banyak juga orang yang berinvestasi bersama Chen Feng. Apapun yang dipertaruhkan Chen Feng, mereka akan bertaruh. Chip yang dia miliki di meja hampir tidak cukup untuk membayar kompensasi. Di tangan ketujuh, Chen Feng tidak melakukan all-in, melainkan mengeluarkan 40.000 chip dan melemparkannya ke karakter besar. 3, 4, 6, jam 13, besar. Suara dealer bergetar. Selain membayar Chen Feng 40.000 chip, dia juga membayar ratusan ribu chip lainnya. "Oke, jangan main-main lagi, ayo pergi ke lantai 3 untuk bermain." Chen Feng tertawa dan pergi dengan banyak chip di pelukannya. Bandar menyeka keringat di dahinya dan akhirnya menyingkirkan bintang jahat ini. Tapi mereka yang awalnya bertaruh dengan Chen Feng sedikit kesal, dewa kekayaan mereka telah hilang. Sambil memegang banyak keripik, Chen Feng menemukan gadis kelinci itu lagi dan berkata sambil tersenyum, "Nona, tepat ada 1 juta di sini, beri saya chip dalam jumlah besar, saya ingin naik ke lantai 3 untuk bermain." Gadis kelinci itu tercengang. Dia berkata, suaranya tergagap, "Kamu, baru 15 menit. Dan kamu benar-benar memenangkan begitu banyak dengan chip 100 yuan. Setelah bekerja di kapal perjudian ini selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihat master yang sangat kuat ini." Chen Feng tertawa dan berkata, "Keberuntungan, keberuntungan, tidak ada pilihan, ini adalah tahun kelahiran, semoga berhasil." Dia memperkirakan waktunya, Reynolds dan yang lainnya hampir menaiki kapal, dan dia akan mencari suaka. Memegang chip dan berjalan dengan arogan, Chen Feng datang ke lantai 3. Seluruh lantai 3 juga merupakan kasino, namun sedikit berbeda dengan lantai 2. Suaranya tidak keras dan tidak banyak orang. Gadis kelinci bahkan lebih seksi, dan mereka hampir selalu berlutut di lantai setiap kali melayani pelanggan. Setelah membiarkan pintu memeriksa chipnya, Chen Feng membawa Xiao Ya ke kasino. Di lantai 3, lebih banyak tamu yang bermain kartu, dan banyak tempat yang merupakan kamar pribadi khusus. Hampir setiap pria lajang dilayani oleh gadis kelinci yang sedang berlutut. Chen Feng melihat sekeliling dan kemudian matanya tertuju ke kejauhan. Ada meja kartu besar dengan hanya 2 orang yang duduk berhadapan. Ada puluhan tamu yang menonton. "Hei, Nona Aphrodite yang cantik dan cantik, jangan marah. Kami hanya bertaruh pada putaran pertama. Kami sepakat bahwa jika kami memenangkan 2 dari 3 putaran, Anda masih memiliki peluang." Seorang pria berkepala botak berkata. Pria bermata kecil tersenyum dan bersandar di bangku sambil merokok. Dia mengenakan pakaian emas berkilau, dan di 5 jari tangan kirinya, dia mengenakan 5 cincin batu permata berwarna. Tipikal orang kaya. Dan matanya terus mengamati gadis di seberangnya. Gadis di seberangnya sangat cantik, dengan wajah tembem yang terlihat sangat manis, dan matanya yang besar secerah dan seindah permata merah. Dia adalah orang langka dengan mata merah,
dia mengenakan kostum putri putih yang lucu dan memiliki rambut keriting perak di kepalanya. Temperamen itu sepenuhnya aristokrat. Semua wanita yang hadir menjadi redup karena kecemerlangannya. Nama gadis itu adalah Aphrodite, nama dewa. Namun, gadis bernama dewa ini sedang memegang tangannya di atas meja judi dengan marah saat ini, dan mata merahnya menatap tajam ke arah pria botak itu. Rou Xiao, kamu penjahat tercela, apakah kamu menipuku? Bagaimana aku bisa kalah darimu? Aphrodite akhirnya berbicara. Jelas dia baru saja kalah taruhan dengan pria botak itu. Meski ada banyak kursi di meja permainan, hanya Rou Xiao dan Aphrodite yang duduk berseberangan. Mereka yang berputar-putar semuanya adalah penonton. Bukannya mereka tidak mau bermain, tapi mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama dua orang ini. Kedua orang ini memegang undangan emas, dan status mereka jelas merupakan dua orang paling terhormat di seluruh kapal pesiar. Goblin kecil ini masih sangat suka berjudi. Sayangnya kemampuan berjudinya masih sangat buruk sehingga dia bahkan tidak bisa menang melawan pria botak. Gumam Chen Feng, lalu menarik Xiaoya dan duduk di meja judi. Adegan ini membuat penonton tercengang. Pria ini sedang mencari kematian, beraninya dia duduk di meja judi ini. Rou Xiao, yang sedang bersemangat, tiba-tiba berubah murung. Dia menatap Chen Feng dengan dingin dan berkata, "Nak, keluar dari sini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja ini." Dewi Aphrodite adalah seorang gadis yang suka berjudi. Dia akhirnya menipu kepercayaan pihak lain dan membuka pintu. Taruhan yang berkaitan dengan nasib keluarga telah dimenangkan, jika dia memenangkan yang lain, maka akan diselesaikan. Bocah picik ini sebenarnya berani menimbulkan masalah saat ini, dia terlalu berani. Chen Feng mengangkat bahu acuh tak acuh, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, apakah perjudian tidak diperbolehkan di meja judi ini? Rou Xiao menjadi marah dan penjaga di belakangnya juga mengambil langkah maju, semuanya dengan niat membunuh. Nak, cepat pergi, hati-hati, hidupmu dalam bahaya, ini adalah anggota keluarga Sengguang, kamu tidak boleh menyinggung perasaan. Beberapa penonton tidak tahan lagi, dan dengan ramah mengingatkan Chen Feng. Di negara-negara di wilayah O, terdapat 3 keluarga misterius dan kuno, yang sangat kuat dan lebih menakutkan daripada keluarga kerajaan di beberapa negara. Keluarga Sengguang negara F adalah salah satunya. Keluarga ini sangat kuat tidak hanya di negara F, tetapi juga di seluruh domain O. Dan Rou Xiao adalah garis keturunan ortodoks dari keluarga Sengguang. Saya pikir Chen Feng akan ketakutan ketika mendengar tentang reputasi keluarga Sengguang. Namun, Chen Feng tersenyum sedikit, dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya, dan berkata, keluarga Sengguang. Saya belum pernah mendengarnya. Saya hanya tahu bahwa ini adalah kasino dan ini adalah meja judi. Saya ingin untuk duduk dan bermain dengan 2 tangan. Itu saja. Sederhana. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Aphrodite dan berkata sambil tersenyum, Xiao Ai, bukan. Pernyataan ini mengejutkan semua orang. Menghujat keluarga Sengguang sudah merupakan kejahatan besar, tapi sekarang dia benar-benar menyebut Dewi Sekte Tianshan seperti teman sekelasnya, Xiao Ai. Ini sungguh konyol. Jika pengikut Sekte Dewa Surgawi mendengar ini, mereka pasti akan memotong orang gila ini menjadi beberapa bagian. Namun, segera setelah itu, sebuah pemandangan yang semakin mengejutkan semua orang muncul. Bab 390. Mata merah Aphrodite bergetar, dan dia menatap Chen Feng dengan linglung. Saat Chen Feng berbicara, air matanya jatuh dan dia terbang ke pelukan Chen Feng. Buruk, 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 aku sangat merindukanmu. Dia menangis keras sambil memukuli dada Chen Feng. Seperti kekasih yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat. Semua orang tercengang dan rahang mereka ternganga. Apa yang sedang terjadi di sini? Dewi Aphrodite sebenarnya memeluk seorang pria berwajah Asia Timur, dan dia masih sangat pelupa. Rou Xiao juga sedikit tercengang. Pantas saja pria ini berani duduk, ternyata ia mengenal sang dewi, dan hubungan mereka begitu luar biasa. Benar-benar keji, awalnya dia mengira dengan taruhan ini, dia akan memenangkan kesempatan bersaing dengan Dewi Pemujaan Matahari. Tampaknya saingannya telah muncul. Oke, Xiao Ai, pakaianku basah semua karena tangisanmu. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan memukulmu. Chen Feng mengangkat wajah Aphrodite yang tanpa cacat dan berkata, ibu jari kedua tangan saling menyeka. Air mata orang lain. Untuk sesaat, kenangan bermain di pikiranku. Saat-saat bersama Aphrodite di Eropa sama jelasnya seperti kemarin. Aphrodite berhenti menangis dan tiba-tiba melirik ke arah Xiaoya. Ekspresinya segera berubah,
dan dia menjadi pembunuh. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh wanita ini dan lempar dia ke laut. Di matanya, wanita manapun yang dekat dengan Chen Feng harus mati. Dua pria misterius Domain O dengan cepat melangkah maju dan mengangkat seluruh tubuh Xiaoya. Xiaoya tiba-tiba ketakutan dan panik. Tunggu sebentar. Chen Feng buru-buru menghentikan mereka berdua, wajahnya tidak bisa berkata-kata. Gadis kecil ini masih memiliki temperamen yang aneh, dia bisa semanis bidadari di saat lain, dan kejam seperti iblis di saat lain. Sejak dia memeluk gadis ini dalam keadaan telanjang sepanjang malam, gadis ini menjadi gila, selama ada wanita lain di sekitarnya, dia akan membunuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya sedang dalam misi. Ini adalah orang yang ingin saya lindungi. Bukan itu yang Anda pikirkan. Crazy Chen mendekatkan mulutnya ke telinga Aphrodite dan menjelaskan dengan suara rendah. Jika dia tidak menjelaskan, gadis ini benar-benar bisa membunuh Xiaoya. Aphrodite melambaikan tangannya dan berkata kepada bawahannya, lepaskan dia. Dia selalu mempercayai perkataan Chen Feng dan tidak pernah meragukannya. Xiaoya sangat ketakutan hingga dia berdiri di sana dengan gemetar, bahkan tidak berani untuk duduk. Aphrodite, siapa pria ini? Sebagai seorang dewi, tidak baik bagimu untuk berada begitu dekat dengan seorang pria. Rou Xiao mematikan cerutunya yang setengah dihisap di atas meja dan berkata dengan marah. Aphrodite adalah miliknya. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh keluarga. Tidak ada yang bisa mencurinya. Aphrodite dengan gembira bersandar di pelukan Chen Feng, cemberut dan berkata, ini laki-lakiku. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut lagi. Dewi Aphrodite sebenarnya memiliki seorang laki-laki, ini adalah berita yang mengejutkan. Tahukah Anda, Dewi dari Sekte Tianshan harus tetap perawan sebelum mempersembahkan korban ke surga. Ada laki-laki, bukankah ini lelucon? Laki-lakimu. Rou Xiao tampak malu. Selama bertahun-tahun sejak Sekte Tianshan didirikan, ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa Dewi Murni benar-benar memiliki seorang pria sebelum dia mempersembahkan korban ke surga. Aphrodite, apakah kamu lupa identitasmu? Meskipun kamu seorang dewi, kamu tidak bisa berhubungan seks dengan laki-laki sebelum kamu dikorbankan ke surga. Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Jangan biarkan aku jatuh cinta padamu karena kamu berkata itu akan merusak reputasi sekte surgawi selama ribuan tahun. Rou Xiao mulai mengertakkan gigi. Aphrodite belum peduli, dan masih berkata, Chen Feng adalah laki-laki saya. Setelah saya kembali, saya akan membawanya menemui Paus. Saat memuja langit, dia akan menjadi laki-laki penyembah matahari, dan dia akan menyembah para dewa bersamaku. Apakah kamu bermain-main denganku? Kami telah membuat taruhan sebelumnya. 2 dari 3 taruhan adalah untuk menang. Jika aku menang, aku akan kembali ke Sekte Tianshan bersamamu untuk temui Paus, dan kirimkan surat keluarga-keluarga Sengguang kita kepada Paus. Anda juga tahu isi surat keluarga, yaitu meminta izin kepada Paus untuk mengizinkan saya menjadi penyembah matahari Anda. Apakah Anda akan kembali pada Anda janji? Rou Xiao benar-benar marah. Bukankah Aphrodite ini selalu menggodanya? Itu sangat menipu. Aphrodite berkata, pergilah dan impikan musim semi dan musim gugurmu. Masih ada 2 pertandingan tersisa. Apakah kamu menang? Saya selalu bersedia mengakui kekalahan. Jika saya kalah, tentu saja saya akan membawa Anda menemui Paus, tetapi akankah Yang Mulia Paus setuju untuk membiarkanmu menjadi laki-laki penyembah matahari? Itu pemikiran yang indah. Sekte Tianshan adalah sekte terbesar di Domain O dengan banyak penganutnya. Dikatakan bahwa 1 dari setiap 5 orang adalah penganut setia kultus surgawi. Penanggung jawab agama surgawi adalah Paus. Paus pertama tidak dapat diverifikasi, tetapi paus-paus berikutnya semuanya dipilih dari kalangan umat beriman. Cara seleksinya adalah melalui penyaringan berlapis terlebih dahulu dan menjadi laki-laki pemuja dewi. Yang disebut laki-laki penyembah matahari adalah laki-laki yang membantu Dewi melahirkan setelah Dewi berkorban ke langit. Ini hampir seperti pernikahan orang biasa. Tampaknya sang Dewi memiliki gen dari nenek moyangnya, dan anak pertama yang akan ia lahirkan pasti adalah seorang putri. Dan anak perempuan yang lahir pasti bermata merah. Dengan cara ini, sang Dewi akan dipromosikan ke posisi dewa dan diterima untuk disembah, dan putrinya akan dipilih sebagai Dewi baru. Pria yang awalnya adalah laki-laki penyembah matahari juga akan mengambil alih tongkat Paus dari Paus lama pada saat Dewi baru lahir dan menjadi Paus baru dari Sekte Surgawi.
Keluarga Sengguang sudah menjadi salah satu dari 3 keluarga paling kuat di Odomain, dan mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih Tuan Pengorbanan Matahari dan menjadikan Rou Xiao sebagai Tuan Pengorbanan Matahari. Setelah Rou Xiao menjadi paus dan mengambil kendali agama surgawi di masa depan, ditambah dengan kekuatan keluarga Sengguang, itu pasti akan menjadi keluarga yang unik dan kuat di Odomain. Aku hanya tidak menyangka kalau Dewi Aphrodite ternyata sudah menaruh hati padanya. Selama konfrontasi saling balas ini, sejumlah besar orang datang dengan cara yang hebat. Ada 2 orang yang memimpin, salah satunya adalah Reynolds, yang mengenakan setelan jas dan memiliki rambut putih yang sangat tinggi. Yang lainnya adalah pria alis tunggal yang mengenakan jubah biru, seragam militer hijau dan topi, serta sepasang sepatu bot kulit hitam. Di belakang Reynolds adalah kelompok tentara bayaran baja yang dipimpin oleh Solahuddin. Pria berseragam militer hijau itu diikuti oleh 8 personel keamanan jangkung yang dipimpin oleh Hayes. Sekelompok orang ini datang langsung ke meja judi tempat Chen Feng berada. Melihat Chen Feng lagi, Reynolds mencibir, keputusasaan putih, kita akhirnya bertemu lagi. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Chen Feng menyipitkan matanya dan bersandar di kursi dengan mudah, dengan tangan kanannya di atas meja permainan. Dia mengetuk secara berirama dan berkata, kamu benar-benar mengejarku, tetapi di Oasis of the Seas, apakah kamu berani melakukan kesalahan? Hubungan antara kapten kapal ini dan aku adalah, namanya Murphy. Dia adalah kapten kapal ini. Pria berseragam militer tiba-tiba menyela Chen Feng. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot, dan dia tidak bisa menahannya dan tersenyum. Kali ini saya kehilangan seseorang, dan awalnya saya berpikir untuk menggunakan kekuatan kapten. Bagus kali ini, yang sebaliknya adalah kapten. Reynolds tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Murphy, dan berkata dengan bangga, Kapten Murphy, saya ingin menangkap mata-mata kerajaan naga yang menyebabkan masalah di Universitas Melbourne dari kapal Anda. Anda seharusnya tidak keberatan, bukan? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.